Halo teman-teman. Jadi pada video kali ini teman-teman saya mau sharing ya ke teman-teman ya. Beberapa hari lagi kan kita bakal memasuki hari raya Idul Fitri atau Lebaran ya teman-teman ya. Biasanya kan Lebaran itu identik dengan THR ya, THR untuk anak. Ya di sini saya mau sharing aja ke teman-teman buat teman-teman yang udah berkeluarga ya. Karena anak saya masih pada kecil-kecil. Nah biasanya saya ngasihnya kan kadang 100.000 ya, kadang 200.000. Kalau yang gede udah 200 ribuan lah, kalau yang kecil masih 100.000. Jadi biasanya 100.000 untuk THR-nya, 100.000 lagi karena pinter puasanya 1 bulan penuh ya. Jadi dia udah maksudnya udah pinter lah ya puasanya. Untuk kali ini, untuk Lebaran kali ini teman-teman ya, saya agak sedikit merubah sih ya, merubah pendapatan THR mereka. Jadi biasanya kan saya kasih uang 100.000, tapi untuk tahun ini teman-teman saya akan memasukkannya seperti ini. Jadi di sini uang 100.000 dan satu lagi saya kasih 1 dirham teman-teman. Jadi 100.000 ini dia bisa jajan apa aja ya. Untuk 1 dirhamnya dia akan tabung teman-teman. Karena memang menurut saya kita harus mengenalkan dirham ini kepada anak-anak kita. Karena mungkin pada saat ini mungkin teman-teman belum ngerasain sih manfaat dari dirham ini ya. Tapi untuk mereka teman-teman ya, mungkin anak-anak cucu gitu ya, cicit atau apapun, mereka akan merasakan ini dirham ini teman-teman ya. Jadi dari sekarang kita harus kenalkan nih dirham ini ke anak-anak kita teman-teman ya. Karena merekalah yang bakal merasakan dinar dirham di masa yang akan datang ya teman. Mungkin kita saat ini hanya baru muncul-muncul aja di permukaan, belum mewabah gitu ya. Belum menyebar ya, walaupun sebenarnya udah menyebar, cuma masih banyak yang belum percaya teman-teman ya. Kalau saya sih percaya 100% ya dinar dirham itu bakalan terpakai nantinya ya teman-teman. Nah, jadi tujuan kita sebagai orang tua untuk mengenalkan dinar dirham ini kepada anak-anak kita, teman-teman. Nah, jika anak-anaknya udah gede, ya teman-teman bisa juga mengajarkan mereka tentang emas batangan ini ya teman-teman ya. Karena menurut saya dua ini pasangan yang bagus ya, karena bisa membantu kita di masa yang akan datang ya, dalam keadaan kondisi yang kita tidak bisa prediksi teman-teman ya. Jadi dengan mengenalkan mereka dinar dirham ini di masa dini ya, di masa mereka masih kecil ini, semoga aja tertanam di pikiran mereka kalau uang real itu ya dinar dirham ini teman-teman ya. Tujuan saya hanya simpel gitu aja sih teman-teman ya. Jadi menjaga asetnya, sebenarnya menjaga hasil kerja keras mereka dengan emas dan perak ya. Emas dan perak itu ya salah satunya kalau dalam Islam ya dinar dan dirham ini ya teman. Anak saya sih sekarang sih udah pada tahu, yang kecil aja udah tahu. Ayah ini apa? Dirham ya kata dia. Dia kan yang kecil aja udah ngerti kok masalah dirham ini. Minta dong kata dia. Kalau sekarang sih belum bisa terpakai gitu ya. Jelasinnya begitu. Tapi nanti sebenarnya nantinya ini pasti akan berjaya ya teman-teman ya. Jadi dari kitanya sendiri kita harus percaya teman-teman. Sebelum kita mengedukasi anak-anak kita ya seharusnya kita sendiri harus percaya dengan dinar dirham ini. Karena kalau kita sendiri nggak percaya ya gimana kita mau mengedukasi mereka ya teman-teman ya. Kalau saya 100% sih percaya dengan dinar dirham. Karena memang dinar dirham ini udah tercatat ya di dalam Al-Quran ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah penerapannya ya teman ya. 1 dinar itu 1 kambing, 1 dirham itu 1 ayam gitu ya teman. 1 fulus itu mungkin ya 1 telur bebek ya teman ya. Jadi untuk kondisi saat ini mungkin kitanya sebagai orang tua yang harus banyak belajar lagi ya mengenai ilmu syariat ini, muamalah ya, bermuamalah dalam Islam ini, muamalah Islam. Ya kitanya harus belajar gitu agar kita bisa mendidik anak kita agar tidak terjerumus seperti situasi ekonomi sekarang ya teman-teman ya. Karena memang saya rasakan sekali perubahan yang benar-benar gimana ya. Dari zaman orang tua saya gitu ya, saya kan membanding-bandingkan ya. Kebanyakan saya membanding-bandingkan ya, nggak usah muluk-muluk misalnya 1 motor sekarang atau 1 emas
satu emas zaman dulu gitu ya, 1 gramnya berapa, saat ini sekarang berapa gitu ya. Ya itu orang yang nggak sekolah pun sebenarnya udah ngerti gitu ya. Jadi intinya di sini sih sebenarnya kita harus, sebagai orang tua kita harus belajar ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman saat ini nggak percaya ya, teman-teman pelajari lagi teman-teman. Teman-teman buka lagi Al-Qur'annya, baca-baca buku muamalahnya, terus gimana cara penerapannya gitu ya. Dinar dirham ini gimana penerapannya. Ya intinya sih sebenarnya ya orang tua dulu yang harus membackup agar anak-anak kita bisa mengerti ya muamalah Islam ya. Ya salah satunya dengan cara ini THR untuk anak, setengah saya masih kasih uang fiat, setengah saya kasih dirham ya teman-teman. Jadi mereka bisa mengerti. Kalau udah agak gedean ya bisa teman-teman kenalkan dengan emas batangan, mungkin itu dari setengah gram, 1 gram ya. Kalau misalnya uang mereka ditabung nih udah banyak, misalnya rupiahnya udah agak banyak ya, teman-teman ajak mereka untuk menukarkan ke emas batangan atau ke dinar dirham ya teman-teman. Ya itu sebenarnya tujuan orang tua sih, mengenalkan pendidikan ekonomi itu di keluarga ya, karena pendidikan ekonomi itu nggak diajarkan di mana-mana ya teman-teman. Kita di sekolahan pun belajar ekonomi, kita disuruh ngapain? Kita disuruh ngitungin duit orang teman-teman ya. Orang belajar ekonomi itu kerjanya di bank. Di bank apa? Ngitungin duit orang, itu bukan duit sendiri ya. Jadi sebagai orang tua ya harus sadar diri lah ya teman-teman. Kita harus bentuk anak-anak kita supaya bisa mapan ekonominya ya. Saya juga belajar sendiri sih, di keluarga saya juga nggak ada pembentukan ekonomi yang seperti ini. Jadi kebanyakan saya belajar sendiri sih masalah ekonomi ya. Mulai dari buku-buku yang saya baca atau dengar-dengar tutorial atau apapun itu teman-teman, yang itu bisa membantu saya sedikit demi sedikit saya mengeluarkan membackup saya ya, agar tidak tergantung ya teman-teman. Jadi saya belajar sendiri sih teman-teman. Jadi saran saya ke orang tua sekarang ya, yuk kita mulai didik anak kita. Kalau bisa ya kenalkan mereka dengan dirham ini ya. Dimulai dari THR anak ini ya, setengahnya uang fiat, setengahnya uang real ya, uang dinar dirham. Di sini saya kasih dirham aja atau ke emas batangan. Ya, kurang lebih sih begini aja video saya kali ini, udah panjang banget ya teman-teman. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki rasa kecintaan ya terhadap muamalah ya, muamalah Islam khususnya teman-teman. Jadi teman-teman dia bisa bersaing di dunia luar ya teman-teman. Uang hasil kerjanya nggak termakan oleh inflasi ya kalau istilah zaman sekarang. Nah, kurang lebih begitu aja sih video saya kali ini ya. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.